Kisah Salabah bin Hatib, sahabat Nabi yang zakatnya ditolak Allah SWT. Allah SWT mewajibkan umat muslim untuk mengeluarkan zakat. Namun ada saja yang mengingkari dan tidak menjalankan perintahnya. Termasuk sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salabah bin Hatib. Dikisahkan, sosok Salabah bin Hatib adalah orang yang taat beribadah. Ia selalu tekun dalam mendirikan sholat dan menghadiri majelis Rasulullah SAW. Dikutip dari buku lembaran Kisah Mutiara Hikmah oleh Dian Erwanto, Salabah memiliki kehidupan yang susah. Ia dikenal sebagai orang yang miskin dengan harta yang sangat terbatas, bahkan terkadang pakaiannya pun harus dikenakan bergantian dengan sang istri. Pada suatu hari Salabah keluar dari masjid tanpa memperhatikan doa setelah sholat. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepadanya, "Mengapa setelah sholat engkau bersikap seperti orang munafik yang terburu-buru keluar masjid?" Salabah menjawab, "Ya Rasulullah, saya terburu-buru keluar karena saya dan istri saya hanya memiliki selembar pakaian yang sedang saya pakai ini. Jadi saya menggunakan pakaian ini sedangkan istri saya telanjang di rumah. Lalu saya menjumpainya untuk memakai pakaian ini untuk salat sedangkan saya telanjang. Oleh sebab itu doakanlah saya agar dikaruniai harta melimpah." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Salabah, sesungguhnya harta yang sedikit yang disyukuri itu lebih baik daripada harta banyak yang tidak bersyukur." Salabah minta didoakan agar menjadi kaya. Setiap kali Salabah bertemu Rasulullah SAW, ia selalu meminta untuk didoakan agar menjadi orang yang kaya. Di suatu saat Salabah datang lagi menghadap Rasulullah SAW untuk kedua kalinya dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar Allah melimpahkan harta kepadaku." Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau mempunyai teladan baik pada diri Rasulullah? Demi Allah seandainya saya ingin mengubah gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya itu akan terjadi." Rasulullah SAW menolak mendoakan Salabah agar ia bisa mensyukuri atas rezeki yang dimilikinya. Hari berganti, Salabah kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar dikaruniai harta melimpah. Demi Zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, maka karuniakanlah harta kepadaku, pasti aku akan memberikan hak-hak kepada yang berhak." Kemudian Rasulullah mendoakan Salabah agar diberi harta yang melimpah, lalu beliau memberikan sepasang kambing yang pada akhirnya berkembang sangat pesat. Kambing ini diberkahi Allah SWT sehingga berbeda dengan kambing-kambing lainnya. Kambing ini layaknya ulat yang berkembang biak dengan cepat dan banyak dalam waktu singkat. Seluruh kota penuh dengan kambing Salabah. Dia pun kemudian pindah dari kota satu ke kota lainnya karena kambing-kambing yang terus berkembang biak. Salabah juga tinggal di desa agar memiliki cukup ruang untuk beternak kambing. Semakin hari semakin banyak kambing milik Salabah. Ia pun mulai sibuk dengan aktivitas barunya sehingga sering melewatkan majelis dan juga melewatkan sholat berjamaah. Lama-kelamaan, Salabah hanya datang ke masjid ketika sholat Jumat. Hingga pada akhirnya ia benar-benar tidak datang ke masjid lagi untuk sholat. Salabah diminta untuk berzakat. Suatu hari, Rasulullah SAW teringat kepada Salabah. Beliau bertanya kepada para sahabat, apa yang dikerjakan Salabah? Para sahabat menjawab, dia memelihara kambing yang banyaknya memenuhi desa ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, celakalah Salabah. Kemudian Allah memerintahkan zakat, maka Rasulullah SAW mengutus 2 orang untuk memungut harta zakat. 2 orang itu disambut baik oleh masyarakat yang memberikan harta zakatnya. Lalu mereka sampai kepada Salabah untuk meminta zakatnya. Akan tetapi Salabah tidak bersedia memberikan zakat dan malah menghina. Salabah berkata, "Ini tidak lain adalah upeti. Kalian pulanglah agar saya bisa mempertimbangkan lagi." Ketika mereka berdua pulang kepada Rasulullah SAW, sebelum mereka berdua bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah Salabah." Kemudian Allah menurunkan wahyu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75-76. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Zakat Salabah yang ditolak Allah. Ketika Rasulullah SAW membacakan firman Allah SWT,
Ada seorang laki-laki kerabat Salabah yang mendengarkan. Lalu ia segera pulang untuk menemui Salabah dan berkata, "Celakalah engkau Salabah, sebab Allah telah menurunkan ayat yang telah mengatakan seperti ini." Mendengar itu Salabah segera pergi untuk menghadap Rasulullah SAW dengan membawakan zakatnya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu." Seketika itu Salabah menaburkan tanah ke atas kepalanya sebagai penyesalannya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Itu karena perbuatanmu sendiri, sebab aku telah memerintahkanmu akan tetapi engkau tidak bersedia mematuhiku." Pada saat Rasulullah SAW wafat, Salabah datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya dan berkata, "Rasulullah SAW tidak bersedia menerima darimu, bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Pada masa khilafah Sayyidina Umar, Salabah datang untuk membawa zakatnya dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Umar menjawab, "Beliau berdua, Rasulullah SAW, dan Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya darimu, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya?" Kemudian di masa pemerintahan khilafah Sayyidina Utsman, dia datang untuk memberikan zakat dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Utsman menjawab, Beliau tidak bersedia menerima zakat darimu, bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Beliau pun menolaknya. Lalu Salabah meninggal dunia pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan.